Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita saat ini, kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Edisi Selasa 30 Agustus 2022 bersama dengan saya, Pendeta Jendi Ponggohong. Tapi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik dan indah di saat ini. Kami diperjumpakan lagi melalui program Renungan Harian Keluarga. Dan saat ini sebelum kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kayaknya melalui firman-Mu ini semakin memperteguh iman kami, begitu juga boleh menjadi pegangan hidup kami dalam kami menjalani seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kami demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah kita semua yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tema perenungan kita di saat ini ialah Allah damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perhatikan, sebutan Yesus adalah Gembala Agung. Hanya muncul satu kali di seluruh kitab suci. Istilah gembala di Alkitab seringkali mengacu pada ternyata pemimpin gereja. Dalamnya ada pendeta. Lalu siapakah yang menggembalakan para pendeta di dalam hal ini? Yaitu Gembala Agung. Begitu juga penggembalaan para pendeta yang kurang sempurna juga akan di-cover oleh Gembala Agung. Dan Kristuslah yang ditetapkan sebagai Gembala yang agung. Dengan darahnya yang tercurah, yaitu darah perjanjian yang kekal. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah statement yang sangat dalam artinya. Yaitu barang siapa mau menjadi pemimpin, dia harus bersedia berkorban. Celakalah dunia ini kalau pemimpinnya adalah orang-orang yang tidak berjiwa menyangkal diri, berkorban, hanya berambisi memimpin. Saudaraku, menjadi pemimpin lahiriah memang gampang. Tetapi menjadi pemimpin yang mau membayar harga tidaklah gampang. Bukan saja begitu, Allah pemberi damai sejahtera lewat perjanjian darah yang kekal telah membawa kembali Gembala Agung, Yesus Kristus, dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sumber damai sejahtera hanya berasal dari Allah sendiri yang telah mengikat perjanjian yang kekal kepada setiap orang percaya melalui Yesus Kristus sebagai Gembala Agung yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku,
Mengapa Yesus tidak berdoa meminta kuasa dari Allah untuk membangkitkan dirinya sendiri dari kematian? Karena saudara, dia sendiri adalah Allah. Dia adalah kebangkitan itu sendiri. Tapi kemudian Yesus yang memiliki kuasa kebangkitan itu dibunuh. Ini adalah satu paradoks yang terbesar. Satu perkara yang sangat ironis, sekaligus dosa yang paling berani. Manusia yang dicipta memakai hidup yang dicipta, merampas hidup sang pencipta. Sang pemberi hidup yang berinkarnasi. Tapi saudaraku, inilah rahasia firman Tuhan. Dia yang tak mungkin dibunuh, sengaja mengenakan tubuh menjadi manusia yang mungkin dibunuh. Demi membuktikan dirinya tak mungkin dibunuh, dia mengalahkan kematian dengan bangkit dari antara orang mati. Menjadi juru selamat, gembala agung. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, surat Ibrani memberikan penjelasan bahwa gelar yang diberikan kepada Kristus, yaitu Tuhan kita, Allah kita yang berdaulat, juru selamat kita, gembala agung, segala domba. Para pelayan Tuhan adalah gembala biasa, sedangkan Kristus adalah gembala agung. Ini menunjukkan perhatiannya terhadap umatnya. Jemaat ialah kawanan domba di padang rumputnya. Dan perhatian serta kepeduliannya tertuju kepada mereka. Ia memberi mereka makanan, menuntun mereka, dan berjaga-jaga atas mereka. Saudaraku, Allah mendamaikan manusia yang berdosa dengan cara Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Menurut perjanjian atau persetujuan kekal antara Bapa dan Anak. Darah ini adalah darah pengudusan dan materai dari sebuah perjanjian kekal antara Allah dan umatnya. Karena itu saudara, penulis surat Ibrani sama sekali tidak menginginkan orang-orang Ibrani disesatkan dengan ajaran-ajaran yang palsu dan yang menyesatkan sehingga mereka kehilangan keselamatan. Bagi penulis, keselamatan orang Ibrani adalah di atas segala-galanya. Keselamatan bukan didapat karena melakukan perbuatan baik seperti yang ada dalam hukum Taurat, tapi diterima dari darah perjanjian kekal dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, memberikan nasihat kepada saudara, teman, keluarga, itu sangatlah penting. Apalagi nasihat yang berasal dari Gembala Agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, ada orang-orang Kristen yang meninggalkan kekristenannya oleh karena mendengarkan ajaran yang salah tentang Yesus yang disampaikan oleh orang-orang yang membenci Yesus. Akhir-akhir ini saudara, ada juga orang-orang Kristen meninggalkan keyakinannya oleh karena perkawinan, harta, tahta, atau juga jabatan. Sebagai gereja kita terpanggil untuk sanggup memberikan nasihat kepada mereka yang ragu-ragu tentang keselamatan dan yang telah meninggalkan Yesus. Marilah kita terus berpaut pada darah perjanjian kekal melalui Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami imani melalui Yesus Kristus, yang telah menyatakan kebaikan, anugerah dalam kehidupan kami manusia, dengan mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan setia sampai mati di kayu salib untuk menebus kami.
Terima kasih, Engkau adalah gembala kami yang agung. Untuk itu Tuhan, senantiasa Tuhan campur tangan menyertai memberkati kehidupan pemirsa Renungan Harian Keluarga di saat ini. Begitu juga seluruh jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Diberkati Tuhan dari kolom 1 hingga kolom 27. Dalam kehidupan kami, tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami menjalankan semuanya itu. Di balik itu semua Tuhan, kami boleh menikmati berkat hasil daripada jerih juang kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Anggota jemaat yang saat ini mungkin dalam masalah kehidupan, pergumulan, tantangan yang mereka hadapi, yang mungkin membuat mereka hilang semangat, pupus harapan. Mari Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Perteguh iman percaya mereka kepadamu. Bahwa ketika berjalan bersama dengan Yesus, ada kepastian. Tuhan yang akan memampukan mereka melewati setiap tantangan hidup yang ada. Anggota jemaat yang saat ini dalam pergumulan sakit, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, terlebih makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, karena kami percaya melalui sarana itu boleh terciptanya kesembuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga menopang dalam doa buat semua perangkat pelayanan Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dan para diaken penatua dari kolom 1 hingga kolom 27. Diberkati Tuhan, penatua-penatua Bipra, semua perangkat pelayanan, pengurus kelompok Bipra diberkati Tuhan. Tim kerja, KPPJ, penasehat, jemaat, kostor, pegawai gereja, bahkan juga para pendeta yang ada. Mampukan kami boleh saling bekerja sama untuk satu tujuan, tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, tim multimedia Gemi Maranatha Pas Selatan diberkati Tuhan. Koordinator, bahkan semua yang terlibat dalam menayangkan program Renungan Harian Keluarga. Berikan kesehatan, kekuatan dalam pemberian diri. Saudara Joy Yohanes diberkati Tuhan. Sehat-sehatkan dan kuat-kuatkan kehidupannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami di sepanjang hari ini, kami pasrahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang akan menyertai, memberkati kehidupan kami. Perlengkapi sukacita kami dengan segala berkat yang telah Tuhan sediakan. Kami juga menopang dalam doa buat para hamba-Mu yang telah Engkau utus di kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemerintah kami dari pusat hingga yang ada di kota Tomohon. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, bahkan juga jajaran pemerintahan yang ada di Kelurahan Pas Selatan 1 dan Pas Selatan 2. Semua diberkati Tuhan. Anggota jemaat yang terlibat dalam pemerintahan, kayaknya Tuhan memampukan mereka untuk menjalankan tugas yang telah Tuhan percayakan ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa sembah syukur kami. Kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa sambil tetap terus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program Renungan Harian Keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Mari selamat melanjutkan pelayanan dan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita
dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Soli Deo Gloria.